Seperti yang kita tahu, Bapak Prabowo mau menghapus hutang para petani, UMKM, nelayan, dan lain-lain, gitu ya. Nah, program penghapusan utang ini muncul ketika di awal-awal jabatan Bapak Prabowo, ya, bukan di akhir-akhir jabatan untuk mendapatkan suara. Itu saya salut ya. Di awal-awal jabatannya dia mengatakan akan menghapus hutang para petani dan nelayan. Oke. Kenapa? Karena simpelnya bank ini tidak ada konsumennya lagi. Orang-orang banyak yang di blacklist, banyak yang slick OJK-nya buruk dan tidak bisa mendapatkan pendanaan dari bank. Nah, maka dari itu, daripada tidak ada konsumennya sama sekali, maka hutang-hutang galbay itu dihapuskan dan boleh hutang kembali. Gitu ya. Yang artinya juga apa? Tren gagal bayar itu sangat-sangat nyata adanya. Ya, tidak hanya di pinjol saja, tapi di bank, di leasing pun ada. Nah, berkaca dari agenda Pak Prabowo ini ya, bisa kita simpulkan bahwa masyarakat itu selalu menang. Masyarakat itu jika bersatu akan selalu menang. Ya, artinya apa? Artinya sama juga dengan dipinjol. Kalau kita gagal bayar nasional ini serentak semuanya gitu ya, maka para perusahaan-perusahaan pinjol ini akan runtuh juga. Ya, runtuh pasti dalam sekejap. Galbay nasional memang belum serentak, ya kan? Tapi para perusahaan pinjol ini memang sudah ketar-ketir, gitu ya. Bisa kita lihat dari penagihannya. Ya, penagihan dari pinjol itu kan, wah kurang ajar Anda hari ini bayar, miskin kok ngutang. Kalau tahu nggak punya uang jangan ngutang, gitu kan. Wah pokoknya macam-macam, gitu ya. Nah itu padahal baru digalbay sehari saja. Loh ya, tapi penagihannya gila-gilaan. Kenapa seperti itu? Ya karena dekat dengan kebangkrutan yang namanya pinjol itu. Ya, dekat sekali dengan yang namanya kebangkrutan. Kalau nggak dekat dengan kebangkrutan ya biasa saja. Contoh begini, Anda punya uang 100.000, ya kan? Ini hari Jumat, ya hari Jumat. Lalu ada teman Anda yang mau pinjam uang, ya 100.000 ke Anda. Pinjam 100.000 lagi. Dia bilang akan mengembalikannya di hari Sabtu. Oke. Nah, karena uang Anda itu hanya satu-satunya yang 100.000 itu, ya, dan sudah hari Sabtu, otomatis Anda mau makan. Ya, Anda nagihlah ke teman Anda, sini 100.000-nya, gitu kan, saya mau makan, gitu kan. Woi, nyolot banget, gitu kan, nagihnya. Nah, seperti itu. Karena pinjol itu sebenarnya dekat dengan kebangkrutan, maka penagihannya itu sadis, gitu ya. Itu yang harusnya ada di S dan K, syarat dan ketentuan pinjaman pinjol-pinjol tersebut. Ya, harusnya itu yang jadi edukasi, ya, bahwa kalau pinjam dipinjol, penagihannya akan kasar, penagihannya akan di luar etika, biar nggak kaget gitu loh. Kalau edukasinya jangan pinjam ke pinjol yang ilegal, pinjamlah ke pinjol yang legal. Waladalah, pinjol yang legal aja sama saja nagihnya kayak pinjol ilegal. Ya kan? Dan ini prakteknya sudah dari dulu, sudah dari 4 tahun yang lalu. Ya, sejak pinjol berdiri, ya, sejak pinjol ada di Indonesia gitu kan. Nah, maka dari itu yang menjadi edukasi itu adalah ketika pinjam dipinjol, hati-hati. Karena penagihannya tidak beretika, kasar, dan lain-lain. Siap-siap saja. Gitu ya. Nah, nanti orang mikir-mikir tuh kalau mau minjol tuh ya kan. Anak muda. Ya, jadi pikir-pikir kalau mau minjol. Ya, karena takut duluan. Gitu. Yang terjadi sekarang adalah kaget duluan. Dikira penagihan pinjol itu biasa saja gitu. Ternyata sampai ada yang kondarnya diteror juga, diancam sebar data di sosmed dan lain-lain. Makanya banyak yang bunuh diri. Kaget gitu, seperti itu. Ya, coba kalau di awal membuka aplikasi pinjol sudah ada peringatan, awas kami menagih dengan kasar, maka sangat sedikit orang yang akan menjadi korban di pinjol tersebut. Gitu. Oke, nah sekarang mari kita lanjut ke inti video. Bapak Prabowo, presiden kita, menghapus hutang galbay, gitu ya. Oke, nah kira-kira kapan sih ini Pak Prabowo akan menghapus hutang-hutang para galbayers ini? Nah, di sini saya sudah pilih salah satu aja ya, ini dari CNBC, Liputan, Detik Finance, banyak ini ya, isinya sebenarnya sama semua, gitu ya. Kita baca salah satu saja, coba di sini. Di Kumparan Bisnis, langsung saya scroll saja, ya. Nah, di sini. Nantinya Perpres tersebut
akan menghapus hak tagih oleh bank kepada peminjam yang utangnya dihapus bukukan. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tekan suatu perpres pemutihan. Pemutihan sedang disiapkan oleh Pak Supratman, Menteri Hukum, sedang disiapkan. Semua sesuai dengan undang-undang. Mungkin minggu depan, saya berharap minggu depan ya, beliau akan tanda tangan perpres pemutihan ini, ungkap Hasim. Jadi jadwalnya minggu depan guys ya, hutang-hutang Galbay ini dihapuskan gitu. Nanti silakan tuh, coba misalkan ada yang punya Galbay-Galbay di BRI atau di mana gitu ya, coba Anda cek slip OJK Anda ya. Cara ngeceknya gimana? Begini nih, cara ngeceknya nih kalau secara online ya. Nah, kalau di Google Anda tinggal ketikkan IDEBku. IDEBku gitu ya. Lalu keluar nih ya. Nih. Langsung klik saja dan pendaftaran. Tapi ini biasanya rebutan gitu ya, dan lama dan susah berhasilnya gitu ya. Nah, yang paling gampang adalah Anda datang ke kantor OJK-nya, minta slip OJK gitu. Oke. Nah, sekarang begini, jangan pernah panik cemas jika berhadapan dengan pinjol, karena resiko dari gagal bayar pinjol itu adalah masuk slip OJK, dan yang kedua kemungkinan didatangi DC lapangan. Sudah itu saja, sangat manusiawi sekali. Ya, apa yang perlu ditakutkan? Ya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Wong cuma masuk slip OJK kok nggak bisa kredit lagi, ya sudah gitu kan. Wong cuma didatangi DC lapangan kok, ya sudah ya. Anda boleh menemui DC lapangan tersebut, tidak juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja, karena tidak ada aturannya Anda itu harus menemui DC lapangan, tidak ada. Anda nggak boleh galbay, kata siapa? Kata DC pinjol ya, kata DC pinjol Anda nggak boleh galbay, bukan karena apa-apa, bukan karena kebaikan dan lain-lain gitu, tapi karena agar mereka tidak dicaci maki, agar mereka bisa gajian. Ya, itu penyebabnya, bukan karena kebaikan dan lain-lain gitu ya. Memang di template penagihan itu ingat hutang Anda dan lain-lain gitu. Itu hanya template belaka. Lihat saja apakah ada nama Andanya, apakah ada ID Andanya, tidak ada. Ya, langsung jebret ke intinya. Contoh, Anda tidak tahu terima kasih. Kami sudah berbaik hati meminjamkan kepada Anda. Kenapa balasan Anda seperti ini? Itu salah kalau seperti itu ya. Pinjol itu tidak berbaik hati kepada Anda. Kalau baik hati namanya bukan pinjaman tapi bantuan. Bantuan sosial dari pemerintah gitu kan. Itu ya, dari tokoh-tokoh agama atau orang-orang kaya itu berbaik hati ngasih Jumat berkah gitu. Jumat berkah bagi-bagi nasi di jalan raya gitu. Itu berbaik hati. Ya, kalau pinjaman itu bukan berbaik hati, itu bisnis. Ya, data kita masukkan, KTP kita masukkan, geleng-geleng, mangap-mangap, tanda tangan digital, resmi, itu bisnis. Ya, harusnya ditambah ya, anak haram dari digital keuangan di Indonesia itu DC pinjol. Tapi udah ya, pinjol ilegal itu termasuk DC-nya gitu. DC pinjol ilegal itu nggak ketebak. Ya, saya masih mending galbay ratusan juta dipinjol yang legal daripada galbay 2 juta, 3 juta dipinjol yang ilegal. Ya, itu kita nggak tahu pinjol ilegal itu mau apa. Ya, apalagi kita ladenin dan mereka kalah. Gitu ya. Kita hebat nih, ya chattingannya ya. Oh, Anda mau apa? Kesini saja. Ya kan nggak mungkin tuh. Seorang DC pinjol ilegal kita tantang untuk ketemuan itu nggak mungkin mau dia. Ya, dia itu hanya gertakan saja gitu. Nah, lalu DC pinjol ilegal ini merasa kalah gitu karena Anda berani gitu. Nah, dari sinilah hal yang kita tidak ketahui. Mungkin saja mereka akan sebar data, mencari sosmed Anda, mencari keluarga Anda gitu karena Anda membuat marah mereka gitu ya. Nah, saran saya bagi Anda yang gagal bayar di pinjol yang legal maupun ilegal, itu wajib selalu mengabaikan pesan-pesan penagihan yang masuk. Jangan pernah diladeni. Karena kalau diladeni dan Anda merasa menang, ya ego Anda terpenuhi gitu ya. Tapi kemungkinan Anda itu bisa menerima hal-hal yang tidak diinginkan. Karena DC pinjol ini murka. Ya, contoh saja ini mah pendapat saya saja. Waktu itu ada kasus yang dikirimi GoFood, Gojek, dan lain-lain. Anda harusnya bertanya seperti ini, kenapa kok saya tidak dikirim GoFood, padahal galbaynya misalkan puluhan juta, tapi dia dikirim GoFood, gitu ya. Kalau kita analisa lebih dalam lagi, pasti orang itu berdebat mungkin.
Ya, kemungkinan berdebat dengan DC dan dia itu selalu menang. Tapi dia tidak menyangka ada resiko yang lainnya. Kalau kita bandingkan dengan orang yang galbay lalu mengganti semua nomornya, itu tidak ada yang namanya cerita dikirimi GoFood, dikirimi Grab setiap hari dan lain-lain, nggak ada. Ya, para DC ini sudah tahu bahwa Anda itu sudah niat galbay, makanya tidak ditagih lagi. Ya, Anda sudah niat galbay, nomor sudah tidak aktif, WA tidak aktif, kondak tidak ada yang aktif atau tidak ada yang bales. DC ini pun ngerti, wah ini calon yang sudah berani galbay ini. Gitu ya. Sudah, lewatin. Cari yang masih egonya tinggi, pengen menang dari pinjol, menang dari DC pinjol, dan yang ketakutan. Ya mana nih kita cari? Ya kan? Caranya dengan apa? Caranya dengan melemparkan atau mengirimkan pesan-pesan template yang membuat hati Anda itu marah, goyah, kecewa, dan lain-lain. Ya, kurang ajar Anda, contohnya, gitu kan. Anda sudah dibaiki, ya kan? Hei maling, balikin duit perusahaan kami. Ya, kami akan menuntut ke jalur hukum pidana. Nah, itu cocok tuh buat orang yang takut tuh, ya. Kalau yang takut pasti segera balas. Nanti setelah dia balas, wah, ya tekanannya tambah. Gitu, oke. Nah, kalau yang pengen menang dari DC, gitu kan, ngeladenin DC terus sampai DC-nya marah, DC-nya akan menyebarkan data Anda. Ya. Jadi yang paling bijaksana adalah tidak menanggapi semua penagihan-penagihan dari pinjol. Kalau Bang Raja Galbay gimana, Bang? Oh, kalau saya ladeni dulu. Gitu ya, kalau saya ladeni tapi saya siap menerima resikonya. Mau dikirim GoFood, Gojek, ya, sedot WC, sedot sumur, sedot es teh, sedot kopi, dan lain-lain, saya tidak peduli. Sini kirimkan. Kalau saya seperti itu, kalau saya berani menerima resikonya, ya sebar data cepetan hari ini. Ya, Anda kalau tidak bayar hari ini akan saya sebar datanya. Saya balas lagi, cepetan sebar data. Saya tungguin hari ini. Saya tunggu hari ini agar data saya disebar dimanapun, di sosial media manapun. Silahkan cari sosial media saya. Ya, sosial media saya masih sama dengan nama saya. Kalau saya seperti itu. Dan setelah saya bilang seperti itu, mereka tidak sebar data. Nggak tahu kenapa. Ya, nah jadi semoga di video kali ini kita bisa belajar bahwa gagal bayar itu bukanlah masalah sama sekali. Tenang saja. Ya. OJK itu sudah menyiapkan UU P2SK, UU Perlindungan Konsumen untuk awamnya. Ya, UU Perlindungan Konsumen, kita itu sudah dilindungi. Gitu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.